Selamat malam, Sobat Lintas. Selamat berjumpa dalam apa ini ya? Ini acara apa sih sebenarnya? Masih, Podcast masih perdana. eh, podcast mendadak, podcast dadakan. Jadi malam ini saya sudah ditemani salah satu pembaca setia Lintas ya, pembaca setia. Maksudnya yang suka Anggota suka ilegal. ini eh, sering membantu kami, sering mendukung kami dalam hal pembacaan skrip. Nah, gitu, sobat-sobat lintas. Mungkin Halo, Sobat. sobat-sobat lintas sudah pernah dengar puisi-puisinya dia yang dibacakan oleh dia. Itu luar biasa kan? Suaranya keren habis. Gitu, sobat-sobat lintas. Siapa dia? Pastinya sudah pada kenal. Farah Mujahidah. Selamat malam. Halo. Selamat Selamat malam. malam, Selamat siang, sore, Mbak malam. Farah. Suaranya terdengarkah? Ya, terdengar. Oke, Apakah suara suara Farah itu juga suara terdengar, Kak Iin? terdengar. Ya, Oke. nah kita mau ngobrol-ngobrol apa nih malam ini? Apa aja? Apa aja? Iya, karena ini podcast dadakan ya, sobat-sobat lintas jadinya bingung. Ngomong apa sih kita? Ya, tapi eh, tiba-tiba terbersit ide mau bikin podcast gitu. Soalnya tadi kita habis rekaman ini ya, para Iya. rekaman konten. Gitu. Tiba-tiba kepikiran. Ya, tiba-tiba kepikiran gimana kalau kita bikin podcast aja nih. Kita ngobrol-ngobrol sekalian kan. Mumpung Zoom-nya belum dimatiin. Benar, Gitu. benar, benar. Bulan depan kan ini ada perayaan HUT lintas. Ya nih, Gimana ya, Farah mau ini nggak? Bersedia nggak kalau jadi host atau terlibat apapun di situ? Kayak terlibat apa ya? terlibat kejahatan. Jangan, jangan dong, nanti Eh, kriminal. iya, kriminal. Mau mau nggak kalau misalnya kami ajak gitu jadi host dalam kegiatan tersebut? Mau jadi pembaca skrip aja ya, kalau kalau jadi host tuh mau, tapi aku nggak pede. Kalau ada Woi, masa seorang Farah nggak pede ya teman-teman? Ah, kalau berkompeten tuh nggak apa-apa, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. tapi saya mau nanya dulu nih, Farah dulu pernah punya pengalaman jadi host nggak? Ada waktu aku punya pengalaman jadi host tuh waktu SMP tuh, pertama kali tuh gara-gara acara OSIS tuh, peringatan hari besar Islam. Dua kali sih sebenarnya aku jadi host SMP. Cuman tuh hostnya tuh bukan yang halo sobat-sobat lintas semuanya, apa Iya, kabar? belum ada lintas kali waktu itu. Iya, belum ada Dimarahin kepala lintas kali sekolah. waktu itu. Nah, terus gimana gimana dong? Apa? Itu jadi jadi hostnya tuh kayak yang formal gitu loh, yang Oh, kami, pada yang terhormat bapak kepala ibu kepala sekolah, pada yang tinggi udah bapak kayak udah kayak protokoler istana. upacara peringatan. Iya bener. Ya, aku dulu cita-citanya jujur jadi ini, jadi protokoler istana, maksudnya yang itu loh, yang baca apa, Pada yang mimpin hadirin yang baca. dimohon berdiri gitu ya. Iya, iya. Hadirin dimohon. Gue Menyanyikan pantengin lagu acara istana negara Indonesia tuh ya Raya. gara-gara itu, Kak. Gara-gara pengen dengerin kayak apa sih hostnya. Wih, kok berubah ya suaranya tahun-tahun terakhir. Ganti kayaknya nih. Ya udah berubah ya. Nggak merhatiin lagi. Iya, berubah. Bukan yang seperti yang tahun-tahun dulu-dulu gitu. Oh iya ya. Beneran ya. Nggak pernah merhatiin lagi. Berarti Soalnya aku gabut. sudah jauh dari istana. Iya, betul. Betul, betul, betul. Eh, oh jadi dulu pengennya seperti itu. Jadi tuh aku pengennya jadi yang resmi gitu, jadi gayanya. Cuman aku tuh sebenarnya suka-suka aja. Hmm. Cuman karena pengalaman pertama aku jadi host resmi, jadi ya pasti terpaku sama susunan acara gitu loh. Iya bener-bener. Susunan acara. Eh, dan ini ya apa harus dihafalin nama-nama pejabatnya siapa yang mau hadir. Aduh,
Terus tiba-tiba salah nyebut gelar. Dulu tuh aku Eh, dimarahin, salah nyebut gelar gitu. Pas habis jadi host. Aduh maaf ya. itu sebelumnya pasti latihan dulu kan, gladi dulu. Iya latihan dulu. Aku inget banget pas sore kemarin sebelum jadi host tuh kayak 1 hari sebelumnya tuh latihan dulu gitu gitu lancar. Pas jadi host salah nyebut gelar. Itu 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 doang itu, untuk itu pengaruh apa tuh? Nervous apa apa itu? ngaruh ngeblank kali. Ngeblank. Belum sarapan barangkali. Wah, panitianya nggak bener itu, nggak dikasih sarapan. Nggak dikasih sarapan si pengisi-pengisi acaranya gitu. Iya, tapi kan Aduh. host kan baru bisa makan ketika ada orang ini kan, ada acara lain-lain kan. Kak, maksudnya kayak misalnya masa sambutan kita makan gitu. Ya nggak bisa lah, maksudnya tuh sebelumnya, sebelum acara itu dikasih sarapan dulu kasih snack-snack dulu gitu kan. Aku lupa deh, aku dulu dikasih snacknya tuh sebelum atau pas acara lain-lain. Pokoknya tuh aku nggak inget kalau sebelum sebelum nge-host itu aku makan. Jadi aku nggak tahu aku yang memang belum makan, aku yang belum buka snacknya pada udah dikasih, atau sebenarnya aku baru dikasihnya pas acara lain-lain. Itu aku udah lupa deh. Pokoknya yang jelas aku belum makan aja. Iya, itu pasti beda ya. Ketika kamu Pasti beda. nge-host sebelum makan atau setelah makan. Iya, cuman nggak sih, karena itu dulu kan pengalaman pengalaman pertama kan. Jadi kayak yang aku ngerasa yang nyaksiin juga kayak misalnya ke kakak kelasku tuh udah pernah jadi host kayak si siapa, terus yang kayak dulu tuh yang nyuruh aku juga si Ikhwan yang kayak dia juga udah pernah jadi host yang kayak Wah, Iwan ternyata pernah jadi host ya. Wah, pernah, tapi dia host host yang serius gitu loh Kak. Bayangin aja ya kalau dari sama aja suaranya. kan, kamu juga begitu kan, Tapi resmi kan aku apa bisa, host. halo bro, what's up? Gimana gimana gimana? Coba diulang. Halo bro, apa kabar? Loh, katanya tadi yang formal. Nggak di kayaknya nggak jadi deh. Aku barbarnya baru keluar. Ini kelihatan di SMA aku barbar. Barbar. Ini host host barbar. Jadi nggak, sebenarnya waktu itu pengalaman pertama kamu jadi host itu acaranya resmi apa non formal atau semi formal atau gimana? Eh, itu kayaknya dulu sebenarnya bisa dikatakan kayak agak formal ya. Soalnya kan itu kan peringatan Hari Besar Islam kan. Maksudnya kayak yang nanti ada pengajiannya juga. Yang nanti pokoknya itu peringatan hari Oh, besar lah. Ada guru-guru iya iya segala iya. macam. Dan yang hadir itu Terus ada pejabat-pejabatnya ya. eh, Ya, berarti ya formal lah. Nah, kalau yang bukan yang bukan yang pensi-pensi gitu loh. Kalau yang pensi-pensi kan kayak yang iya, santuy gitu kan hostnya kan. Nah itu tuh bukan yang what's up gitu. wah, selamat pagi. Aduh, ternyata heboh sendiri. Belum pada datang ininya. Aduh, kok Pesertanya. sepi ya guys. Ya ampun, ternyata nge-host sendiri. Iya. Oh, jadi Ikhwan pernah juga jadi host. Pernah dia. Hmm, iya iya. Sama juga ya Cuma kegiatan formal kayak gitu. iya. Hmm. Nah, aku pernah tuh juga waktu waktu di SMA tuh jadi host yang semi formal sih kayak host apa namanya kayak bedah film gitu loh Kak. Nah, itu kan Wow. semi formal gitu kan, kayak Hmm. non formal gitu. Nah, Hmm. itu tuh tapi aku ada partnernya. Aku ada Iya. partner Nah, ini juga nih. Kamu lebih seneng host sendiri apa duet? duet. Duet Soalnya ya. bisa ngobrol-ngobrol gitu, maksudnya bisa lebih Lebih ada cair. chemistry-nya. Mm. Chemistry-nya juga dapat gitu ya. Bener. Terus akhirnya waktu latihan kan juga bareng gitu. Jadi kayak misalnya aku, mau ngomong apa lagi ya? Dia tuh bisa yang mengimbangi gitu loh kalau aku bingung. Atau dia bingung, aku bisa mengimbangi gitu. Tapi dia pinter sih, partnerku waktu itu. Hmm. Mungkin bisa disebut namanya atau dia Boleh, tidak emangnya boleh disebut namanya? boleh deh, kayaknya nggak apa-apa Nadira. Oh, Nadira. Dia di mana sekarang orangnya? Udah lulus deh. Kayaknya SMA juga kan seangkatan aku kan dia. Tapi bukan, maksudnya beda SMA gitu. Oh, beda sekolah. Oke, oke. Ya buat Nadira, temennya Farah semasa SMA mungkin lagi nonton acara kita. Komen ya. Iya, komen ya.
Aku Komen dulu ya. waktu nge-host sama kamu ini nggak nyebelin nggak? Saya yakin jawabannya iya. Cuman dia nggak mau aja ngomong. Nyebelin, nyebelin. Nah, eh, apa? Itu kan 2 kali itu ya pernah jadi host. Iya. Heeh. Tapi sebenarnya kalau para sendiri lebih suka bawain acara itu yang seperti apa? Yang formal kayak gitu kah? Atau yang non formal seperti yang kedua? Atau yang kayak Sebe- gimana? Sebenarnya kayaknya apa aja sih Kak. Yang penting tuh mungkin aku tahu poin-poinnya aja. Cuman tuh aku tuh ini aja sih kayak kurang percaya diri aja kalian ya. Pesan aku tuh orangnya. Padahal tuh sebenarnya aku ngerasa mungkin aku bisa gitu. Cuman, Ya aja. Kurang pede aja aku ngerasanya. wah Makanya berarti mau masuk Ilkom tuh aslinya. kenapa? Biar terasah skillnya. Makanya mau masuk Ilkom. Biar terasah soft skillnya. Wah, mantap. Kenapa nggak masuk Ilkom? Ini Hmm. aja. eh, itu sadar diri. Skor UTBK grade tinggi. Oh iya, Farah ini baru lulus tahun ini ya. Iya baru lulus tahun ini. Lulus SMA tahun ini. Terus mau melanjutkan kemana ini? Eh, ke ini sih paling ke UIN sih. Ya Oke. soalnya udah dipatahkan hatinya sama UTBK kan kemarin. Curhat, curhat. Oke, silakan kalau mau curhat. Mumpung ini podcast Iya, dadakan. enggak maksudnya marilah kita mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi dengan lebih dini sedini mungkin dan sangat lebih dini lagi. Ya bukan dini lagi itu. Masih belum dini hari itu masih tengah malam. tapi tapi kita tidak bisa melawan takdir kalau yang sudah berkuasa adalah non teknisnya. Wah, itu sih. Iya kan kayak misalnya keyboard error, komputer error, server error itu Oh ya, itu udah teknis berarti ya. ya Itu teknisnya masalah non teknisnya. kendala-kendala non teknis. Iya, heeh. Sepertinya Farah mengalami hal tersebut kemarin. Iya, Ya, apanya yang error? keyboardnya. Mungkin bisa diceritakan biar sobat-sobat lintas bisa Jadi ini termotivasi. tips buat buat adik-adik yang mau ikut UTBK tahun depan. Ketika Oke. kalian udah masukin nomor peserta, terus keyboardnya kayak misalnya aku waktu itu masukin nomor peserta, terus nggak muncul di layar nomor pesertanya, maksudnya nggak muncul angka-angka atau angka-angkanya di layar, itu tuh curigailah bahwa keyboard Anda sebenarnya sudah error dan tidak bisa diapa-apakan. Curigain. Itu sepertinya ada yang dendam sama kalian kayak panitianya. Nggak, maaf ya Mbak Panitia, saya nggak mencurigai Anda, nanti saya dimarahin. Mungkin aku apes aja waktu itu. Oh, iya. Terus 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 gimana kejadiannya selanjutnya? Akhirnya kan aku ditulisin kan nomor pesertanya sama panitia, kayak pakai pakai mouse-nya panitia gitu ditulisin. Aduh nggak bisa nih, nggak muncul di keyboardnya. Ya udah Mbak minta tolong ya tulisin. Oke, udah di enter, udah tata tertibnya kan ada tuh, kita baca dulu kan tata tertibnya, masih bisa tuh di scroll scroll panah bawah panah bawah panah bawah gitu. Coba simulasi bisa tuh. Tiba-tiba pas udah di enter mulai mengerjakan soal nomor 1 kan, udah mulai muncul subtes satunya, itu tuh tiba-tiba nggak bisa di panah bawah, nggak bisa di scroll soalnya, nggak bisa di scroll pakai panah panah kanan Oh, panah kiri panah bawah panah atas nggak bisa. oh, Panitia awalnya gini, itu mungkin servernya kali banyak yang gunain loading, emang sabar aja mbak, pencetnya pelan-pelan gitu. ya tapi kan waktunya terus berjalan kan? Iya. itu itulah habis itu sabar kan, nggak bisa mbak nggak bisa kataku. Ya udah di scrollin pakai mouse aja, terus scrollin pakai mouse. Tapi karena itu soalnya panjang banget kan, penalaran kuantitatif jadi soal cerita gitu. Karena nggak ada gambar jadi soal cerita kan. Habis itu nggak bisa, wah itu di scrollnya, jadi aku bilang next, belum muncul lagi, belum bunyi gitu di headsetku, jadi kayak agak lama lah waktu itu nyekrolnya, mungkin karena emang loading atau emang karena keyboard atau emang dari sana, maksudnya nggak tahu deh. Pokoknya 5 menit kemudian baru keyboardnya diganti. Jadi soalnya itu dalam bentuk teks ya, nggak dalam 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 bentuk teks, teks atau jadi audio. nggak
audio. Jadi di layar tuh kata panitianya kan aku bilang atau dibacain aja kok ya Kak, biar biar ini biar biar apa namanya? Lebih cepet gitu kan. Terus Mm, habis itu karena soal penalaran kuantitatif jujur aja kan aku nggak terlalu mudeng gitu. mm-mm. Kita selesaikan aja lah ini secepat-cepatnya gitu kan. Habis Kita itu selesaikan di belakang. Jadi itu soalnya bukan audio kayak dibacakan eh, orang, maksudnya human voice, tapi memang dibaca teks yang dibacakan pembaca layar gitu. Atau gimana? teks yang dibacakan pembaca layar tapi di layar tuh nggak muncul. Oke. Ya pokoknya kayak gitulah. Jadi bentuknya Heeh. audio gitu, hanya bisa terbaca oleh screen reader. Ada ya soal kayak gitu ya. Baru tahu juga aku tahun ini. Ya, Ada soal kayak gitu. maksudnya siapa tahu kan kayak misalnya kayak TOEFL gitu kan listeningnya kan memang dari sananya memang Dari orangnya bacanya. kan, dari native speakernya itu kan, dari native dari Iya. bahasanya. Tapi kalau ini screen reader yang bacain. Jadi panitia tuh Oke. cuma bisa lihat aku udah jawab atau belum. Cuman panitia tuh cuma bisa lihat pilihannya tuh loh, A, B, C, D, E-nya. Tapi nggak bisa lihat Hmm. soal. Oke, oke. Jadi Jadi layarnya gelap gitu. waktu itu kamu tesnya di mana? Di WNY. UNY. Itu yang peserta disabilitasnya cuma kamu sendiri atau ada yang lain juga? Banyak, Oh, banyak. berempat. Hah? Cuma berempat. Oh, Jadi berapa? itu cuman kayaknya aku doang sih Kak yang apa soalnya yang tiga lainnya tuh aman-aman aja sampai akhir. Iya, berarti kamu belum berjodoh dengan UNY. Iya, waktu itu aku tesnya di UNY kan. Aku tes di UNY, aku milih UNY juga waktu itu. Oke. Terus Eh, karena UNY juga pusat UTBK kan di Jogja kan, kan ada pusat-pusatnya tuh kayak di Jogja tuh pusat UTBK-nya UNY gitu-gitu. hmm. Jadi akhirnya semua orang yang disabilitas kalau misalnya mau UTBK ya ikutnya di UNY karena UNY yang udah punya ininya Yang punya apa unit layanan disabilitas gitu ya atau apa? screen readernya gitu lah Oh, punya. punya komputer yang diinstalkan screen reader. Hmm, Itu ya. mm-mm. Jadi itu semua komputer di situ udah diinstalkan ini ya, pembaca layar Mungkin ya soalnya waktu itu kan aku tesnya di ini lab lab ekonominya gitu loh, lab di fakultas labnya. ekonomi gitu. Oke. Nah mungkin di situ komputer yang di situ udah diinstal semua kali soalnya semua disabilitas yang tes juga setiap tahun tesnya di situ semua tempatnya memang di situ di lab itu. Oke. Itu komputer apa laptop? Itu komputer. Komputer PC ya. Oke. Ya. Jadi gimana waktu itu? Soalnya gampang kah atau sulit? Dasarnya aku nggak suka matematika tapi sebenarnya penalaran kuantitatifnya aku dong, maksudnya bukan seperti tryout-tryoutku yang aku kan kayak ikut tryout-tryout gratis ya kan, modal gratisan. Kan Oke. banyak tuh. Iya, iya, iya. Tahu, tahu, tahu. Ya kan kalau nggak misalnya kita ikut saluran Telegram nanti ada tryout-tryout Telegram gitu ya yang misalnya yang nge-repost postingan ini apa namanya kirim ke grup WhatsApp apa segala macem gitu-gitu kan, nanti dikirimin link tryout gratis gitu-gitu kan, yang Ya, penting kita. heeh. Nah, aku ikut tuh yang kayak gitu. Ada juga aku ikut yang kayak berbayar, tapi yang berbayarnya ya yang kayak masih ekonomis lah gitu-gitu kan. Iya, masih terjangkau. Masih terjangkau. Terus abis itu, nah aku tryout-tryout tuh, aku ngerasa nilaiku jelek banget. Yang kayak pas soal matematika tuh kayak, apa ini? Gak ada yang kupahami. Iya, masalahnya yang matematikanya juga nggak paham sama kamu, heran. Dia, Jadi dia nggak kalian mau tidak ini berapa kalian sama sama aku. tidak saling memahami. Padahal guru SMA aku, guru matematika aku baik banget loh, Kak. Wah, ya. Namanya siapa nah? Siapa tahu nama. Ibu, maaf ya, Ibu. Ya, ini Farah Tidak bisa tidak menyimak, membedakan matematika. tidak bisa menyimak dengan baik apa eh materi-materi dari ibu. Mohon maaf, ini Farah tidak Maaf memahami. ya, Bu. Dia suka bolos Saya masalahnya. sudah berusaha untuk memahami loh Ibu sebenarnya. Tapi saya lupa lagi Bu pas UTBK. Itu karena nervous apa memang nggak tahu atau udah ter, atau udah apa terlanjur kesel sama keyboard yang error.
Kayaknya terlanjur kesel sama. Tapi aku lebih agak sebenarnya aku kayak ya nggak tahu ya itu kayak nebak-nebak atau bener ya maksudnya tuh hasilnya tuh sama kayak yang aku hitung. Maksudnya sama kan belum tentu bener ya. Cuman ya seenggaknya lebih baik dari tryoutku tuh maksudnya tuh nggak ada yang ku paham kalau tryout. Kalau itu tuh aku nggak paham ada yang bisa aku jawab lah seenggaknya gitu. Iya. UTBK yang asli. Mungkin aku waktu itu dapetnya sebenarnya yang beruntung aja kali ya waktu kenalan kuantitatif. Masalahnya aku nggak nyelesai ini tuh Kak. Yang Soalnya mana? aku mudeng ya itu yang matematika penalaran kuantitatif yang subtes pertama itu karena keyboardnya kan error. Iya. Hmm. Jadi udah waktunya 15 menit, 20 soal, aku ngerjain 10 doang, soal nomor 11 habis waktunya. Anda akan memulai tes subtes berikutnya dalam waktu 30 detik. Udah nggak bisa Waduh, apa-apain habis. tiga Padahal puluh detik kamu apa bisa pas apa? soal nomor 11 aku udah mau nyentang jawaban tuh. Tiba-tiba berubah tampilannya. Waduh, seru ya. Seru-seru menyakitkan. Iya, abis itu aku nangis pas pulang dari tes UNY. Soalnya aku udah tahu Waduh, peluangku sangat kecil. sabar ya. Semoga tahun depan bisa lebih baik lagi. Amin. Eh, bertemu Tapi sama seru loh keyboard, itu. bertemu sama keyboard yang bisa diajak kerjasama dan soal-soalnya juga bisa memahami kemampuan kamu. Amin. Iya, tapi di Kan? subtes lainnya tuh aku paham gitu. Cuman yang kayak ya udah sih karena udah 10 soal nggak ngerjain kan ya satu soal nilainya ada yang tinggi, ada yang enggak ya kan nggak setiap soal nilainya sama kan jadi otomatis kan nilaiku udah ya tidak ada harapan. Tenang, tenang. Masih ada jalan lain. Masih Iya, banyak jalur-jalur gorong-gorong gorong-gorong yang bisa ditembus. jalur-gorong yang bisa ditembus. Tapi kalau kata teman-teman yang ikut UTBK tuh yang teman-teman seperjuanganku ikut UTBK katanya kisahku adalah kisah yang paling seru. Dalam hati paling apes. Iya, seru eh, sekaligus apes gitu ya. Jadi kisahnya Farah ini serat, seru-seru apes. Kisah UTBK-nya ini serat, seru apes. Ya, Gitu ya. sebenarnya UNY bagus, bagus. UTBK pelayanannya bagus, panitianya ramah-ramah. Cuman yang aku aja nih yang apes yang panitianya nggak tahu kalau misalnya sebenarnya tuh keyboardnya error beneran, bukan aku yang nggak betul. Harusnya ini ya, harusnya dipersiapkan benar-benar itu komputernya. Harusnya ya, mungkin karena waktu percobaan, waktu sebelum aku, cuman kan waktu sebenarnya waktu tes nomor peserta kan juga sebenarnya udah keyboardnya udah nggak bisa dibuat buat nulis kan, jadi tapi mungkin panitianya kayak belum sadar aja kalau keyboardnya sebetulnya error betul. Belum ngeh Ya belum gitu. nggak. Ya, ya mudah-mudahan mereka diampuni atas segala atas segala entah sengaja apa enggak gitu. Enggak lah, aku tidak, sangat berpositif thinking itu nggak Ya, mungkin sengaja ya, pak. ya bagus bagus bagus. tidak Good, good, tidak good. tidak kesengajaan gitu kan. Ya, good Itu girl. kesalahan manis kan. cuma Bagus. cuma nangis aja gitu. Ya, itu bagian dari pengalaman yang bisa kamu ceritakan. Ya, termasuk sekarang kan, bisa kamu ceritakan seperti ini. Bisa jadi Iya sambil konten. ketawa semua. Eh, Jadi UNY boleh ya kalau saya aku UTBK lagi tahun depan. oh iya, silakan. Kami akan sangat terbuka. UTBK untuk untuk terbuka. Benar-benar Eh, untuk terbuka. iya itu dia. Oke. Jadi tidak ada harapan untuk mengambil ilmu komunikasi Kak Iin karena sudah tahu peluangnya. Ya siapa tahu kan. Ada apesnya lagi. Ah, Waktu itu abis itu nggak keterima kan ujian mandiri itu aku mau ikut nih ujian tulis UGM ya kan. Wah, udah mau difinalisasi, udah isi data tuh Kak Iin. Ya hmm, kan? hmm, Ternyata ujian tulisnya ditutupnya tanggal 27 Mei. Sebelumnya kan yang aku tahu kan kayaknya aku salah baca atau gimana kan sebelumnya kayak tanggal 3 Juni gitu kan. Aku bacanya entah aku hmm. salah baca atau gimana, aku baca jadwal lain kali. Terus Waduh, habis ini itu pasti kamu baca jadwal kegiatan lintas itu. mungkin
Kayaknya sih gitu. 3 Juni ya. Habis itu bisa-bisanya aku kepikiran tanggal 3 Juni. Eh, Terus tanggal terus 27 terus. Mei kan kayak tinggal diisi dikit lagi lah detailnya, tinggal finishing, terus habis itu finalisasi bayar gitu kan. Oke. Bahkan bayarnya terakhir nih UGM tuh. Maksudnya Hmm. kalau kita udah ngisi data, finalisasi baru bayar. Nah, itu tuh belum ke finalisasi, terus tiba-tiba ada kakakku tuh datang kayak, Far, kamu udah finalisasi apa utul UGM belum? Lah belum, kenapa? Lah katanya ditutupnya hari ini jam 3. Wah, Aduh, udah jam 3 lebih 5. Pas kuliah tata udah hilang. Udah habis dari udah finalisasi blank itu. aja itu pasti ya, speechless. Dan Iya. Tapi waktu itu ujian ini belum keluar, hasil UTBK belum keluar. Jadi aku belum hmm. tahu aku sebenarnya lulus apa enggak, kan ujiannya ditutup sebelum ujian mandiri UGM itu ditutup sebelum hasil UTBK keluar, hasil Oh. pengumuman keluar gitu. Jadi ditutupnya waktu itu lebih cepat karena banyak peminatnya mungkin kan. Jadi kayak Hmm. lebih cepat gitu. Ya udahlah aku mikir positive thinking, siapa tahu aku keterima di kampus mana gitu. Hmm. Di UNI kali gitu kan. Allah, gak keterima habis itu. Mau ikut jalur UGM udah tutup semua tuh tanggal 13 Juni. Hmm. Waduh, mereka berarti Akhirnya, ya UGM sama UNY itu berarti tidak beruntung ya. oh iya Mereka benar, sudah beruntung. mereka tidak beruntung karena tidak bisa apa namanya dihadiri oleh seorang Farah Mujahidah gitu kan. Mereka jadi ah sangat apes. Mereka yang apes sebenarnya ya. Untuk menyemangati diri ya. Itu cari penghiburan, pembenaran, penyemangat gitu. Jadi mereka yang tidak beruntung. Kamu tenang-tenang aja dulu. Nanti mereka Iya, akan biasanya sih memang gitu. Mereka itu telat nyadar bahwa, bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang hak sangat diri berharga. sendiri. Tadi maaf ya guys, ini kita ngomongin apa ya? Semoga ada yang bisa diambil, ada yang bisa dipetik dari. Iya, kisah-kisah menarik. Ini pasti banyak loh yang mengalami seperti Farah ini. Iya, jadi tips-tips buat adik-adik kelas yang sekarang masih kelas 12, yang sekarang baru naik ke kelas 12 tuh, nanti pas UTBK itu itu ya, semoga disadari. Kira-kira keyboard saya error nggak? Cepat-cepatlah melapor eh, Iya. Cepat-cepatlah dan melapor sebelum ngeklik mulai. dan kalau bisa minta jangan sampai waktunya dimulai sebelum keyboardnya bener. Iya benar, benar. Iya, Karena kalau perbaikan keyboard tuh membuang-buang waktu yang harusnya dipakai buat ngerjain soal. iya. Jadi kan habis percuma Iya. waktunya. Nah lo, sebenarnya kita ini ngomongin apa? Ngomongin apa lagi nih mau yang mau diomongin? Apa ya? Itu ya, itu adalah kisah yang sebenarnya aku tertawakan dan ku tangisi awalnya, tapi ku tertawakan sekarang. Nah, bagus lah. Memang biasanya gitu. Hal-hal yang kamu tangisi di awal akan kamu tertawakan kemudian. Itu ya, Gitu ya. sobat-sobat lintas. Jadi jangan terlampau apa tuh menganggap masalahmu yang paling besar di dunia ini. Enggak, masih ada orang yang lebih besar masalahnya. Eh, Hmm, Kayak itu lagu ya, senyumlah asik. syukuri hidupmu. Ah, lagunya siapa itu? Lagunya, Ya, lagunya siapa? lagunya Hah? senyumlah, senyumlah. Ah, coba-coba diulang. Kok malah jadi nyanyi? Ya, nggak apa-apa. Namanya juga podcast dadakan. Aduh maaf ya Sobat Lintas, ternyata ini membaca naskah-naskah lintas tidak jelas orang. Justru sangat jelas. Kan banyak tuh orang-orang yang ya mungkin malu menceritakan yang seperti ini. Karena nanti dianggap tidak kompeten, tidak apa kurang kurang mampu apa ya, kurang punya intelektual, kurang punya intelijensia, bukan intelektual ya, intelijensia. Ya ada aja orang-orang yang berpikir begitu. Tapi ya
orang-orang yang bisa menceritakan ini ya buat saya itu orang-orang yang luar biasa yang mau mengakui eh keapesannya, keapesannya. Dan itu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga buat orang-orang yang mendengarkan. Kamu lihat nggak sekarang, perhatiin nggak di medsos-medsos itu yang viral-viral itu yang kayak gimana? Yang kayak gimana tuh? Yang viral-viral itu yang kacau, ya kan? Perhatiin aja. Justru yang viral-viral itu yang edan-edan gitu. Yang bikin ngakak tapi kacau gitu. Iya. Tapi ya ini bukan bukan yang edan, bukan yang kacau. Memang ini sebuah pengalaman yang patut kita share ke masyarakat supaya mereka lebih aware lagi, ya kan? Banyak pelajaran yang bisa dipetik. Dan buat teman-teman yang mau UTBK ya nanti kalau mau konsultasi konsultasi aja ke Farah. Tapi biasanya Kak, orang tuh bakal mau berkonsultasi sama orang yang lulus UTBK Kak. Nah, nah ini nih, ini kebiasaan yang sebenarnya kebiasaan yang salah ini. Kenapa? Orang kan Kenapa biasanya salah? nyari kisah-kisah sukses tuh. Nah, kenapa kita tidak belajar dari kegagalan orang lain ya kan? Iya, karena kalau dari kegagalan orang lain kita bisa lebih memperbaiki dari bisa lebih jadi sukses. Nah, itu. Kita selalu mencari kisah-kisah inspiratif lah, kisah-kisah sukses lah. Coba lu belajar dari mereka yang pernah mengalami kegagalan. Ya biar kita nggak perlu mengulangi yang sama kan. Nggak perlu ngulang Ya pengalaman yang bisa lebih berhati-hati, bisa lebih teliti, bisa lebih waspada, bersiap-siap. Hmm, betul Nah, sekali. Semangat buat pejuang-pejuang UTBK tahun nah, 2025. pejuang-pejuang UTBK betul, 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 betul. Nah, sekarang mau ngomongin apa nih? Kamu selain berjuang di UTBK, berjuang di mana lagi? Di ujian-ujian mandiri kampus. Apa namanya udah ditendang UN-nya udah nggak apa-apa selamat datang UIN. Wah, mantap. Nah, berarti Uin nanti yang beruntung ini. Halo UIN, halo Bapak Rektor. Ah, iya. Selamat menjadi menjadi membanggakan karena hadirnya seorang Farah di dalam kampus Anda. Ya, Semoga saya bisa berkontribusi dalam podcast-podcast kampus ya. wes, mantap. Ya, itu dong, harus gitu. Eh, Eh, Biar ada jejak gitu. Nah, iya, Sobat Lintas tuh harus bisa memberi dampak positif dimanapun berada, gitu ya. Eh, Ye. Oke, ada yang pengen para curhatkan lagi sebelum kita Apa, akhiri? apa lagi ya? Kayaknya udah deh. Pokoknya Udah ya, pokoknya ini dari kecuali kalau Kak ini mau nanya lagi boleh deh. ah, ini dari tadi kan diawali dengan host, diakhiri dengan UTBK. Iya, kenapa ya jadi ke UTBK tadi? Iya, Oh, karena kan gara-gara ilmu kamu komunikasi. kamu pengen curhat tadi. Ya udah Iya, gara saya biarin aja. harusnya kan nggak gitu tadi ya. Iya, nggak apa-apa. Yang namanya juga dadakan. Ini apa apa ya istilahnya? Jadi semua masuk gitu loh. Iya, nggak Obrolannya apa-apa. Ngobrol-ngobrol santai bareng sama sobat. ngobrol santai aja gitu. Eh, Nggak lama lagi nanti bisa-bisa saya nanyain makanan favorit apa gitu. Padahal saya tidak bermaksud mentraktir. itu nanti ini aja nggak sih Kak podcast di hari ada nggak hari makan nasional? Waduh, Hari Makan Nasional. Yang setahu saya ada Hari Belanja Nasional. Boleh nanti nanya itu kontennya apa aja sih kira-kira yang sering kita belanjain di Oh iya di bener juga. Belanja apa gitu kan di Hari Belanja Nasional. Harbolnas tuh setiap tanggal ya tanggal kembar itu ya. 11 ya. Kayaknya sih semua ini deh. 77, 88.
aku kira Harbolnas tuh ini hari belanja nasional tuh 11/11 salah ya? Enggak. Apa sih itu Saya Desember juga apa belum November? tahu secara persis itu gimana sih. Itu komen komen ya nanti ya, tanggal berapa ya hari Soalnya belanja setiap nasional? bulan tuh ada aja gitu. Iya tuh biasanya 77, 88, 99, 10, Iya, 10. 12-12 tuh. Pertama kali saya tahu Harbolnas tuh 12-12. Itu kali ya Tahun mungkin. berapa itu? Yang diskon akhirnya saya beli hard disk Berapa jadi disk harganya Kak? eksternal. Nah, loh, ini sudah beralih lagi percakapannya dan, dan lain lagi. Oh ya, buat 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 sobat-sobat lintas nanti boleh request podcast selanjutnya kontennya apa ya ini ya. Iya, boleh, boleh. Iya, waktu itu saya dapat hard disk eksternal tuh saat ukuran apa kapasitas 1 tera. Harganya Hmm. cuman berapa ya? Nggak nyampe 600. Wow, Mm-mm. murah loh. Iya, Iya, itu. tapi kan kita tuh kan konsumen ya, maksudnya kita kan lebih sering ngeklik, ngeklik, ngeklik beli gitu. Apalagi kalau tergiur diskon-diskon. Jadi kalau hari belanja nasional tuh kira-kira apa sih konten apa sih yang kita beli tuh penasaran. Nah, kapan-kapan harus dibikin podcast tuh kan. Makanya makanya itu Kalau di notifikasi dari aplikasi-aplikasi belanja itu di mute-kan aja, dibisukan aja. nggak kuat. Nggak kuat ya. Apalagi kalau ada notifikasi judulnya harga ambiar, diskon, banting harga. Waduh, udah nggak kuat. Jadi Pasti banyak godaan. iya banyak godaan. Pasti diputar tuh video live-nya tuh. Ya udah, kayaknya untuk malam ini cukup sekian dulu ya. Cukup sekian ya, mohon maaf. Pokoknya sekali lagi semangat, jangan pernah berhenti untuk menggapai cita-cita. Kalau gagal terus nggak apa-apa, coba. Nah, Sampai ini benar-benar seorang motivator ini yang hadir malam hari ini. Wah, luar biasa. Jadi kita dapat motivator gratis malam ini. satu abal-abal. Enggak loh, ini uh, ki- apa namanya kisah nyata ya kan, true Iya, story. bener-bener. Itu Base. story banget, baru banget dialami. Fresh. Nah, apalagi ini fresh story juga kan, baru Iya, banget bener. dialami. Gila, itu keren banget. Oke, baik teman-teman, kalau sobat-sobat lintas mau request podcast selanjutnya, silakan aja podcast. Tapi kalau di request kayaknya bukan podcast mendadak namanya ya. Ya kan itu podcast pertama aja, podcast mendadak Oh, surprise gitu. 7. Oh iya 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 iya. Boleh boleh, silakan. Kalau sobat-sobat lintas ingin nge-request kira-kira podcast selanjutnya mau ngomongin apa nih? Ya, gitu Hmm. ya. Oke, terima kasih buat sobat-sobat lintas dan juga terima kasih banget buat Farah yang sudah menemani kita ya malam ini dengan Iya. candaannya yang luar biasa, pengalamannya juga yang benar-benar membangkitkan motivasi gitu ya. Dan membangkitkan rasa tidak mau apes. Benar-benar. Aku nggak mau mengulang apa sih itu untuk kedua kali. Iya, jangan sampai apes kedua kali, ketiga kali boleh. Enggak lah ya. Kita semua berdoa semoga Farah selalu beruntung dalam meraih Amin. impiannya, cita-citanya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Kita pamit ya. Salam literasi. Salam literasi.